Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari ketong satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sudah terbuka. Mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita kembali membaca kitab Injil Markus. Dari minggu lalu sampai pada minggu ini kita terus membahas kitab Injil. Menyenangkan sekali karena kita membahas berbagai perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan pakai, yang dekat bagi ketong untuk bisa ketong mengerti dan memahami akan firman Tuhan dengan lebih baik. Dan hari ini kita membahas tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membuka Google Bapak Mama bisa mencari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini di Google dan melihat ilustrasi gambarnya. Dulu waktu saya masih mengajar sekolah minggu, lalu mengajar katekisasi, saya sering membawa ilustrasi ini kepada anak-anak untuk menggambarkan bagaimana iman orang lumpuh itu sangatlah luar biasa. Bahkan bukan hanya iman orang lumpuh itu yang menyelamatkan dia,
Tetapi 4 orang yang membawa dia kepada Yesus Kristus itu juga turut menyelamatkan dia. Itu sebabnya di ayat 5 di situ ditegaskan oleh Yesus Kristus bahwa Tuhan melihat iman mereka, maka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi Tuhan melihat betapa mereka berusaha ada sampai di hadapan Tuhan. Di tengah kerumunan yang mengerumuni Tuhan Yesus pada masa itu, pada kejadian itu tidak membuat mereka mengurungkan niat membawa orang lumpuh ini. Mereka tidak berputus asa untuk sampai kepada titik di hadapan Tuhan. Mereka betul-betul memikirkan bagaimana cara sampai ada di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat itu ilustrasi di Google, Bapak Mama bisa lihat di gambar-gambar itu, kita akan terkejut karena mereka membuka atap rumah itu dan menurunkan tilam itu yang berisi, yang ada di atasnya adalah orang lumpuh itu. Ini sebuah tekad, sebuah perjuangan berisi pengharapan luar biasa yang mereka usahakan di hadapan Tuhan ya. Bisa saja itu orang jatuh, bisa saja Tuhan tidak menerima, bisa saja Tuhan tidak menyembuhkan, dan bisa banyak hal terjadi, tetapi mereka tidak memikirkan itu. Satu saja yang punya pikiran bahwa Tuhan dapat menyembuhkan orang ini. Makanya mereka bertekad untuk ada di hadapan Tuhan. Ini perkara yang sangat luar biasa, Bapak Mama. Saya mau bilang bahwa dong sudah melakukan pembagian. Dan dong memberikan kesempatan kepada Tuhan, memberikan waktu seluas-luasnya, memberikan hati dan pikiran mereka kepada Tuhan untuk melakukan bagian Tuhan. Mereka sudah berusaha ada di hadapan Tuhan, dan mereka membiarkan Tuhan yang berperkara di dalamnya. Kesembuhan itu mereka harapkan, tetapi itu bukan menjadi tujuan utama. Yang menjadi tujuan utama di situ adalah pertemuan orang lumpuh itu bersama 4 orang lainnya dengan Tuhan. Selamat berjumpa dengan Tuhan dimanapun kotong berada, Bapak Mama. Dalam kesesakan, di dalam kesusahan, mari kotong tetap mencari Tuhan. Jangan sampai kotong berpikir bahwa kesesakan dan kotong punya keresahan ini karena kotong terlalu dekat dengan Tuhan, karena kotong sering gereja dan sebagainya. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kotong layangkan untuk Tuhan, sehingga membuat kotong jauh daripada Tuhan. Mari kotong dekatkan diri kepada Tuhan, ada di hadirat Dia, menyerahkan kotong hati dan pikiran, dan biarlah Tuhan berperkara dalam setiap kotong kehidupan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.